Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Nasir bin Tijan, dalam hal ini istri beliau, para anak dan menantu. Kita doakan semoga almarhum yang malam ini dihaulkan, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita doakan para anak-anak mantunya terus menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita yang sangat banyak. Di antaranya Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Zainuddin Arih, Bapak Ustadz Salim Arih SAG, Bapak Ustadz Madusin Mahdi SPDI, Bapak Haji Rashid Ketua DKM Mushola Al-Amin, Bapak Ustadz Abdur Rakib SPDI, Bapak Ustadz M. Arsyad, dan Bapak Ustadz Haji Mugni. Kita doakan para guru-guru kita semuanya senantiasa Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, dan terus bisa memberikan manfaat untuk umat kita semua ya. Amin ya robbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sama-sama hadir di majelis yang sangat mulia, Pak. Karena dengan haul kita bisa ngirimi doa khusus untuk yang dihaulkan dan umumnya untuk orang-orang tua kita. Jadi bapak-bapak nih yang malam ini nggak punya acara haul, ya berkat hadir, berkat duduk, orang tuanya di kuburan dapat apa? Kiriman pahala. Ya, berterima kasih kita diundang haul, Pak.
Ya, karena tadi kita udah istighfar, astagfirullahalazim li wa lidayya baru walahu Pak ya. Orang tua kita dulu tuh kita kirimi, baru apa? Yang haul. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya alhamdulillah Pak nyampe juga nih di pojokan Kebalen. Saya nyampe ini sekolahan apa ya? Ada sekolahan di sini Pak. Nah, saya tanya ternyata bukan sekolahan Pak ya, rumah idaman Pak ya. Alhamdulillah Pak. Ini Bapak Soleh Pak, memang beliau jamaah majelis taklim di rumah saya setiap malam Sabtu. Beliau hadir Pak ya. Maka saya ngundang nih buat bapak-bapak Kebalen ya, kalau ada waktu kita ngaji bareng tiap malam Sabtu di rumah saya. Ya, kalau nggak sempet ya tinggal buka YouTube-nya aja dah. Ngaji di mana? Di YouTube ya. Tapi kan kalau jalan mah Pak dapat pahala. Pahala jalannya aja udah apa? Udah dapat Pak ya. Dari Kebalen kan lumayan Pak. Berapa langkah Pak dari Kebalen ke rumah saya? Nah, kalau satu langkah itu 10 pahala, datangnya aja udah apa? Udah pahala, udah menghapus dosa. Alhamdulillah wasilah Bapak Soleh saya bisa hadir di sini. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, haul itu Pak, pertama mengiringi doa. Orang yang sudah berada di alam kubur, emang yang ditunggu yang kayak gini. Ya, dia udah nggak butuh beras, sembako, udah nggak butuh dah. Pokoknya almarhum Bapak Nasir butuhnya malam ini zikir, yasin, tahlil, doa, itu yang ditunggu. Malam ini almarhum Bapak Nasir gembira karena dapat kiriman pahalanya banyak, pahalanya besar. Jangankan Pak pembereron Pak, ada istighfar, ada yasin Pak ya, ada tahlil, ada tasbih, ada doa Pak. Bereron itu bereron. Istighfar aja Pak, istighfar aja Pak, itu sudah mengangkat derajat almarhum. Istighfar aja Pak. Iya. Jadi satu istighfar yang dibaca oleh orang yang hidup untuk orang yang mati sudah mengangkat satu derajat orang yang di alam kubur. Pernah ada satu riwayat Pak, ini ada orang disiksa di api neraka, kemudian Allah comot, Allah angkat, Allah pindahin ke surga. Kata orang ini, ya Allah, kenapa saya ini diangkat dari neraka pindah kemana? Ke surga. Saya ini banyak dosa di dunia, sering melakukan dosa. Kenapa saya sampai diangkat ya Allah? Apa kata Nabi? Bi istighfari waladika laka. Gitu jawabannya Pak. Kamu ini diangkat dari neraka pindah ke surga dengan sebab istighfar anak kamu untuk kamu. Tuh Pak. Ya, dengan istighfar aja udah diangkat derajat kita tuh Pak di alam kubur. Makanya tadi saya bilang, beruntung yang malam ini hadir Pak. Coba tadi Bapak baca, astagfirullahalazim li walidayya walahu, begitu Pak ya. Ya Allah, ampuni dosa saya. Jadi dengan Bapak duduk di majelis ini, dosanya udah Allah hapus. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua saya. Baru yang ketiga Pak, ya Allah, ampuni dosa orang yang dihaulkan. Tuh, dengan istighfar dosa kita udah apa itu? Dihapus. Dengan istighfar Pak, almarhum Bapak Nasir diangkat derajatnya.
Kalau anaknya Pak setiap hari istighfar untuk almarhum Bapak Nasir, bisa-bisa Pak pas nanti hari kiamat almarhum Bapak Nasir udah habis dosanya. Karena setiap hari diapain tuh? Istighfarkan. Ini pentingnya Pak kita haul. Ya, mungkin kalau anak-anaknya istighfar kurang banyak, maka orang diundang datang ke rumah almarhum, baca istighfar bersama-sama. Semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang istighfar, maka semakin diangkat derajat almarhum di alam kubur, semakin habis dosanya. Tuh Pak ya. Maka besok kalau ada undangan haul, buru-buru dah tuh. Jangan keliat Pak ya. Kadang-kadang pantatnya sama kakinya peren. Kenal peren Bah? Romanya susah banget diajak haul Pak ya. Padahal tadi keuntungannya buat siapa dulu Pak? Buat kita dulu Pak. Almarhum Pak Nasir mah Pak, Bapak Nasir ini kita doain peringkat ketiga. Yang kita istighfarkan pertama kali untuk diri kita, untuk kedua orang tua kita, baru untuk almarhum. Itu baru istighfar doang Pak. Belum yang di depan berapa itu? Ada pisang, ya, ada anggur, ada besek Pak ya. Ini jangan dikira Pak, buah-buahan, ya, kue, makanan yang disuguhkan untuk orang yang haul Pak, itu semua bernilaikan pahala. Maka tadi kata Ustaz Rokib, habisin Pak ya, biar pahalanya bener-bener apa tuh? Sempurna. Kalau perlu dikasih plastik, bawa pulang. Ya kan? Begitu. Kalau di mana-mana kan ada piring, ada apa? Ada plastik resek ya Pak ya. Kalau di mana-mana gitu. Dalam rangka apa Bapak sekalian? Setiap satu pisang 10 kebaikan, satu anggur 10 kebaikan, satu kacang biji 10 kebaikan. Berapa tuh yang udah dikeluarkan malam ini? Makanya Pak ya, kalau anak-anaknya nih Pak, ada patungan haul Pak ya, pada patungan haul. Siapa yang paling besar Pak ngeluarin biayanya, maka dialah pasti yang paling besar pahalanya. Nah kan jangan berkia-kia. Kalau haul kan nggak kia-kia ya. Lu udah kata yang duitnya banyakan, dah lu banyakan lu begitu Pak ya. Padahal kagak begitu Pak. Siapa yang paling besar yang ngeluarin, maka dia paling besar apa tuh? Pahalanya. Ya kan? Siapa yang paling banyak, yang paling perlu, bukan hanya besar pahalanya Pak, tapi dialah yang paling berkah. Dia yang paling berkah. Orang Pak kalau berbakti sama orang tua, pokoknya nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Ya kalau berbakti sama orang tua. Kenapa Pak? Karena doa orang tua itu Pak manjur. Doa orang tua itu makbul. Doa orang tua itu tidak Allah tolak. Apalagi masih ada emak Pak. Ya masih ada ibunya nih ya. Istri masih ada. Justru itu Pak kunci surga yang masih ada ke depan mata. Siapa yang paling perlu tuh sama nenek-nenek ya, maka dialah anak yang paling berkah. Jadi jangan berkia-kia. Ayo tuh sumpelin terus, nek mau makan apa? Gitu ya, mau pergi kemana? Begitu. Anaknya berapa sih Pak? Banyak tuh, banyak mak. Nenek-nenek gampang. Ya, banyak berapa sih banyaknya? 7. Nah, nenek-nenek kalau lebaran punya anak 7 Pak, jangankan sampai apa tuh sampai 10 juta Pak ya. Sekarang 2 juta, 2 juta, 2 juta, 14 juta. Ya, ngipas-ngipas lebaran nenek-nenek. 2-3 kali lebaran udah bisa umrah tuh Pak. Ya. Ya nih ya, mana? Jadi itulah hikmahnya anak banyak tuh begitu Pak. Ini kadang-kadang kan anak nggendolin orang tua baik. Udah pada punya rumah, dateng nyampe ke rumah nyanya ngapain? Buka tutup saji. Nyak, masak apanya? Emang mah bini lu kalau dimasakin apa lo? Begitu ya. Jadi ngeratak di rumah orang tua baik begitu ya. Nah para bapak hari sekalian, ini orang tua tinggal aku Pak. Kata orang Arab, al-walidaini kal-ainaini.
Orang tua itu, dua orang tua sama seperti dua mata. Kalau orang tua kita satu sudah pulang kampung, berarti mata kita tinggal apa? Tinggal sebelah. Nah yang sebelah ini pelihara. Ya. Doa ibu ini Pak, Masya Allah Pak, kalau angkat tangan Pak, udah nggak ditolak sama Allah. Makanya ibunya jangan pernah sakit hati. Ya, baik sakit hati dari anaknya maupun dari bini anak itu. Anaknya mah baik sama emaknya, bininya yang kagak baik. Ya Pak ya, bol kuning buntut gasir. Jadi lakinya kalau ngasih duit sembunyi-sembunyi, mau ngasih emaknya takut sama apa? Sama bini. Ada yang gitu sini Pak. Ya, itu bini kayak gitu Pak. Kalau kata apa tuh? Kan Nabi Ismail itu Pak tinggalnya di Mekah Pak ya. Bapaknya tinggal di mana? Palestina, Nabi Ibrahim. Kapan-kapan beliau Nabi Ibrahim suka datang tuh ke Mekah. Nabi Ismail waktu itu lagi keluar. Nabi Ibrahim datang ke rumah. Yang ada bininya doang. Itu bininya Pak kagak perlu pisan. Ama mertua tuh datang jauh-jauh dari Palestina. Ya. Lama nungguin Ibrahim di rumah Ismail, Ismail juga pulang. Akhirnya aki-aki purik dah. Iya. Apa kata Ibrahim? Nanti kalau Ismail pulang, salamin, sampaikan salam. Nih tiang pintunya suruh ganti. Tiang rumah suruh ganti Pak. Pas nyampe sergap itu bininya tadi bilang ya. Tadi aki-aki kata kemarin nungguin lama. Tuh mindahin pesan apa dia? Pintu tiang rumah suruh ganti. Hari ini lo gue cerain lo. Gitu Pak. Ya. Jadi kalau ada bini bol kuning buntut gasir sama mertua apa tuh? Pindahin cari yang baru. Ya, nikahin gampang ada Ustaz Rokib tuh. Ya, tinggal panggil doang Ustaz Rokib Pak ya. Jadi ibu ini Pak, doanya mustajab. Doanya makbul. Nih saya cerita apa nih? Satu cerita zaman Nabi Ismail. Ibu Nabi Ismail siapa Pak? Hajar. Ya. Hajar Pak ketika ditaruh di Bakkah namanya, di Bakkah waktu itu Pak, belum Makkah. Ya karena tidak ada tumbuhan, nggak ada orang, kagak ada manusia di situ Pak. Cuma gunung batu, nggak ada kehidupan. Hajar sama Ismail ditaruh di situ sama Ibrahim. Nabi Ibrahimnya pulang Pak ke Palestina. Ditarik tangan Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, siapa yang menyuruh kami harus tinggal di tempat yang seperti ini? Kata Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Hajar apa? Kalau Allah yang nyuruh, Allah pasti yang melindungi, mencukupi. Hajar yakin Pak, nggak pernah susah kalau Allah yang nyuruh. Ibrahim pulang Pak, ke Diel ke Palestina. Belum lama Pak, Ismail yang masih kecil kehausan. Ibu Pak kalau ngeliat anak nangis udah buru-buru. Itu nggak gitu Mak? Nah coba tanya di ibu-ibu dah. Kalau lagi netein, malam-malam tidur, matanya mengantuk gitu Pak ya. Anaknya bangun tinggal ngasrongin doang gitu Pak ya. Begitu ibu-ibu ya. Jadi kalau melihat anak nangis, aus, lapar, ibunya langsung segera Pak berangkat tuh Hajar Pak naik ke atas bukit Sofa. Di atas bukit Sofa dilihat di bukit Marwah ada mata air, dia turun, dia lari mengejar mata air di bukit Marwah. Dari bukit Sofa Pak ke Marwah 450 meter. Dari sini ke Al-Ikhlas sono kali ya. Gitu Pak. Dari bukit Marwah Pak ternyata nggak ada airnya. Dia naik ke bukit Marwah, di atas bukit Marwah dia lihat di bukit Sofa ada mata air. Dia turun lagi Pak, dia lari. Sambil lari, sambil usaha, sambil berdoa, sambil menangis sampai 7 kali putaran tuh Pak. Sofa Marwah, Sofa Marwah, sampai ke Marwah. Pas di Marwah yang ke-7 Pak, keluar tuh air Zam-Zam. Di mana Pak? Persis di depan Ka'bah tuh sumur Zam-Zam Pak. Apa Pak pelajarannya? Ketika ada orang pengen doanya Allah kabul Pak ya, jangan pernah berhenti meminta sama Allah. Sekali minta lagi sampai 7 kali balik tuh Pak, kita putar-putar tuh doa kita.
suatu saat doa itu akan Allah kabul. Ya, jadi apa nih Bapak yang Bapak minta sekarang? Gepok aja Pak, setiap malam minta, ya Allah minta ini, entar Allah kabul. Nggak ada doa yang tidak Allah kabul. Buktinya Hajar Pak, sampai 7 kali minta sama Allah, Allah kabul, keluar air Zam-Zam. Tuh pelajaran pertama. Yang kedua apa Pak? Doa ibu nih, doa Hajar Pak, nggak Allah tolak. Allah langsung kontan Pak, Allah kasih. Tuh, yang lo minta gua kasih, begitu bahasanya Pak ya. Jadi ini istri almarhum Bapak Nasir Pak, ketika beliau angkat tangan, anaknya datang, doain saya, doain. Ini nih, saya punya ini doain. Kabul Pak. Mustajab itu Pak. Yakin itu Pak. Seperti doanya Hajar. Mustajab. Kalau doa udah dikabul Pak, coba lihat. Siapa yang pertama kali menikmati doa itu dikabul oleh Allah? Anak kan Pak. Ya. Sama kayak Pak Nasir Pak. Kita almarhum Pak Nasir nih. Saya yakin almarhum Pak Nasir setiap hari angkat tangan. Anaknya biar pada sukses, biar pada berhasil, berdoa. Setelah doa Bapak Nasir dikabul Pak, yang enak masih apa sekarang? Anak. Nah itulah Pak. Makanya jangan pernah bosan-bosan minta doa sama apa? Orang tua. Yang kadang-kadang Pak, ada orang tua dibudakin Pak. Dulu masih kecil ngurusin kita Pak ya, anak. Pas udah tua Pak, ngurusin cucunya. Ya Pak ya. Nenek ini ngaji kagak bisa, ya Pak ya. Ke majelis taklim ribet, mau nyampur orang, mau ibadah ribet, udah tua. Dulu masih muda ngurusin emaknya, udah tua ngurusin apa? Cucunya. Kesian Pak, yarin kasih dia kesempatan untuk beribadah. Ya Pak ya. Jangan sampai ditumpangi lagi, nih bapaknya kerja gelap-gelap, emaknya kerja gelap-gelap. Tuh nenek tiap hari gendong-gendong cucu Pak ya. Ya Allah, sampai megang tasbih kagak sempet mah megang tas. Diwirakin ya, dimuntahin ya. Dulu emaknya begitu, sekarang apa? Cucunya Pak ya, begitu. Udah begitu Pak, kurang terima banget itu. Emaknya tiap hari pakai apa tuh? Bantuin juga. Kata emaknya gini, sini Pak, gua kagak punya duit, gua minjem ya 100.000. Gitu tuh kata emaknya tuh ya. Kata anaknya nyot apa? Nih Nyak, catat Nyak, catatnya, minjemnya nih Nyak, begitu Pak. Emang dulu lu netek minjem sama malu, kan kagak Pak ya? Begitu. Teh bang 100.000 tuh orang tua, pakai dibilang apa tuh? Minjem, apa ditegesin lagi? Catatnya ya, minjem tuh Nyak, ya, begitu ya. Boro-boro Pak, berangkatin haji, berangkatin umroh kali Pak ya. Nah ini pentingnya doa seorang ibu. Makanya anak-anak yang 7 Pak nih Pak, dia tuh buru-buru berebut tuh, minta doanya. Ya, minta doanya. Karena doa seorang ibu pasti apa? Mustajab. Yang kedua nih Pak, ini mah cerita beneran ini mah. Tadi kan bener juga. Ya bener juga, itu kan cerita dari Nabi. Ceritanya Pak, ada jamaah saya orang Wates. Wates ya. Dia dulu kan Pak, kalau orang dulu mah Pak, nanggok di kali gak dapat ikan. Ya, kalau lagi hujan begini ya. Kali airnya lagi apa tuh lagi pasang Pak ya. Enak pun nyari duit ya, nyari apa tuh? Ikan di pinggir-pinggir kali tuh nanggok kita. Ada seruet, ada udang ya. Karena empeng saya dulu kerjaan begitu Pak tuh. Kalau udah hujan bawa ancok kita ya. Taman Kebalen tuh tempat kita ngancok mulu tuh Pak. Ya. Ini orang Pak kerjaannya tukang ikan gitu tuh. Kita kalau udah dapat dia bungkus Pak. Dia bungkus, dia jualin tuh ke kampung tuh. Hasil boleh dia apa tuh? Boleh dia nyari ikan ya. Tinggal sebungkus Pak. Kata dia, nenek belum dikasih nih ya. Emaknya nih. Gue kasih emak gue dah ini sambil tinggal sebungkus. Dia nyampe ke rumah. Assalamualaikum, Nyak. Nenek kemana sih kata ini ya? Kagak nyaut pisan. Dia cari ke sono, Nyak, cari sono. Pintu ini, pintu ono, kagak nyaut. Pas sudah lama kata neneknya, ngapa sih lu kegembretan banget? Gitu Pak ya. Gua lagi sholat, gua lagi doain lu biar lu pergi haji. Tuh doanya gitu Pak, nenek tuh. Kata anaknya Pak, saya nenek makan aja boleh ngerambat dari kali, nanggok ikan. Doanya minta apa? Minta haji. Kagak mungkin Nek bisa pergi haji, kita dari mana? Begitu ya. Itu doa Pak.
si bapak ini nih, waktu lagi umrah sama saya, dia cerita di hotel. Saya tanya, Pak, itu nenek masih hidup sekarang? Kagak ada, Ustaz, kata udah. Kapan tuh nenek doain? Ada 20 tahun yang lalu, kata dia. Tuh, Pak, itu doa nenek-nenek 20 tahun yang lalu, sekarang tuh dikabul sama Allah. Bapak kagak nyana, kagak duka, bisa pergi haji, bisa pergi umroh sama saya, Pak, bareng. Kapan doanya? 20 tahun yang lalu. Jadi bapak-bapak ini nggak usah pesimis minta doa sama orang tua, pasti Allah kabul. Saya kata, lah, alhamdulillah, Pak, tuh. Kok bisa, Pak, Bapak bisa haji, bisa umroh? Alhamdulillah, kata Ustaz. Pas banget itu rumah saya kena tower HP itu, Pak. Apa tuh namanya, tower ya? Kan sekali masang 500 juta, Pak. Punya rumah baru, daftar haji juga, pergi umroh juga, tuh, Pak. Kalau Allah udah bukain jalan, nggak ada yang susah. Ya, makanya malam ini nih masih punya emak atuh berebut, Pak, tuh, Pak. Nenek-nenek tuh tinggal uncang-uncang kaki doang. Kan 7 hari, Pak. Hari ini di rumah ini makannya nyorok. Kan 7 hari, Pak, ya. 7 anak. Wah, nenek tinggal nyebut doang. Hari ini gua Kentucky ya. Besoknya ono duren ya, gitu. Besoknya ono sayur pucung ya, gitu ya. Kan timbang semulut, mah, Pak. Ya, ilah, gampil kalau kata orang dulu ya. Kecit semulut, Mak. Tapi kalau dia, Pak, disuguhkan, dilayani, semua dibikin bahagia, kemudian mulutnya keluar doa-doa yang baik, Allah kabul, Allah ijabah. Yang enak siapa, Pak? Anak. Makanya jangan pernah bosan-bosan. Beruntung, Pak, nih anak-anaknya almarhum Bapak Nasir masih punya tinggal atu lagi kunci surga. Ya. Kalau ibunya ridho, kalau ibunya ikhlas, angkat tangan berdoa, tidak ditolak doa ibunya, pintu surga terbuka lebar. Dari mana aja dia mau masuk, silakan. Makanya kata Nabi, ridallah fi ridal walidain. Ya kan? Ridhonya Allah sangat tergantung kepada ridho kedua orang tua. Jadi kalau orang tua kita, Pak, sampai sakit hati, gua kesel banget sama bini lu ya. Sakit hati gua sama bini lu, begitu, Pak, ya? Ya, alamat itu, Mak. Alamat susah di dunia, susah di mana tuh? Di akhirat. Ini yang atuh, Pak, pelihara. Yang atuh ajak manja. Kalau perlu, Mak, nya mau umroh nggak, nya? Ayo, nya. Nah, begitu, Pak. Ya kan? Nanti dia sepanjang jalan, Pak, sampai di Masjidil Haram, di tempat-tempat mustajab, didoakan, Pak, anak yang mengumrohkan dia. Lebih lagi mustajab dan lebih berkah lagi. Maka kalau pengen berkah, tambah lagi, ya itu kuncinya, Pak, di orang tua. Ya, itu yang masih hidup. Yang mati juga sama, Pak. Ya, yang mati almarhum Bapak Nasir. Siapa yang paling banyak ngirimin doa, ngirimin istighfar, siapa yang paling perlu dengan acara-acara haul kayak gini, dia yang paling berkah. Orang berbakti itu kan, Pak, nggak mesti hidup doang orangnya. Udah mati lebih-lebih, Pak. Ya, ini alhamdulillah, Pak, ya. Ada Ustaz Salim tadi katanya haulnya setiap tahun digilir. Ya kan? Kalau perlu, Mak, udah tanggung jawab gua semua tuh kalau rumah gua, begitu, Pak. Gua usah pakai digotong-gotong, Pak, ya. Karena dia yang paling banyak, dia yang paling apa tuh? Dia yang paling berkah, dan dia juga yang paling mendapatkan pahala yang besar. Nah, para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan, Pak, ya, malam ini kita iringi doa, kita haulkan almarhum Bapak Nasir. Ini akan menambah rasa sayang kita, perhatian kita kepada orang tua kita. Kalau dia masih hidup, buru-buru diservis. Kalau dia sudah mati, buru-buru diapain? Didoakan. Ini Pak Nasir udah haji belum? Belum dibadalin. Nah, udah dibadalin. Nah, berarti besok kalau haul nyebutnya almarhum Bapak Haji Nasir, gitu, Pak. Karena beliau udah apa? Udah dihajikan. Yang alhamdulillah tuh udah sempurna rukun Islam almarhum Bapak Nasir, baik. Ya, haji sekarang kan rada susah, Pak.
Ini Guru Salim lagi ribut banget. Ya kalau daftar sekarang berangkatnya 30 tahun yang akan datang, Pak. Ya udah bergempor, apa ya? Gitu ya. Terus udah begitu, Pak, mahal. 100 juta, Pak. Ya, bisa mundur itu punya porsi, Pak ya. Ya, tapi insya Allah, Pak, ntar Allah yang ngundang, Allah yang bukain apa? Allah yang bukain jalan. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ini anak-anaknya yang 7 tuh masih ada kuncinya, doa mustajabnya. Doainnya saya mau pengen umroh. Nah kalau umroh kan Pak, anaknya nanti ngirimin apa tuh? Pahala umroh buat apa? Almarhum, udah pasti tuh, udah pasti Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Nah para bapak hadirin dan hadirat sekalian, saya kira itu saja Pak. Insya Allah nanti tahun depan kalau kita panjang umur kita sambung lagi Pak ya. Saya ngundang buat bapak-bapak semua yang ada waktu hadir ke majelis taklim saya setiap malam Sabtu, sholat maghrib di sana ya Pak ya. Insya Allah pokoknya datangnya aja gak Pak udah dapat pahala besar, apalagi sampai apa, sampai ilmunya masuk resep gitu Pak ya. Makanya saya selalu bilang sama jamaah tuh kalau lagi buka taklim, niatin Pak biar istiqomah. Karena begini Pak, orang kalau kagak dapat hidayah sama taufik Pak, datang kayak gini nih atau datang ke majelis taklim itu berat, pantatnya lengket ya. Makanya kenapa tuh Al-Maghfur lah Pak pakai Jur Ali suruh diajarin tuh Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim. Nah itu doa tuh dari Jur Ali tuh. Ya Allah berikan saya hidayah, berikan saya taufik untuk jalan yang benar. Bapak datang kemarin nih karena sebab hidayah dan taufik Allah. Kalau nggak dapat hidayah taufik Allah Pak, berat. Jadi taufik dan hidayah Allah perlu diminta ya, minta sama Allah biar kita apa? Mendapatkan taufik dan hidayah sampai tutup mata Pak. Kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ila siratin mustaqim diterusin Pak, tawaffana muslimin. Ini kan doanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf aja Pak, seorang nabi selalu minta sama Allah, tawaffani musliman. Ya Allah wafatkan saya dalam keadaan beragama Islam. Walhiqni bis-shalihin. Ya Allah kumpulkan saya bersama orang-orang yang soleh. Kayak acara begini Pak, kalau bukan orang soleh Pak nggak berat, bener berat. Ya datang begini berat. Ya ini orang soleh semua. Dan datangnya kita ke majelis kayak gini Pak, ini akan menjadi saksi nanti di akhirat. Iya bener nih, Bapak ini emang rajin ya, rajin ngaji, rajin haul, rajin ini. Di mana majelis taklim datang. Karena itu wal hikna bis sholihin. Nah ini orang-orang soleh Allah kumpulkan Pak. Dan nanti kita di padang mahsyar akan Allah pula kumpulkan dengan orang-orang soleh. Begitu. Dan ini doanya siapa tadi? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, oleh karena itu Pak, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Nasir wa usulihi wa furu'ihi ya. Malam ini dihaulkan sekalian. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Pak, saya mohon doanya dan kita baca Fatihah Pak ya bareng-bareng. Insyaallah di 30 Januari 2024 Pak, saya akan berangkat umroh. Ya, bersama jamaah Wafiz Al-Amin Center yayasan saya. Alhamdulillah udah ada 50 orang. Kita targetnya 90. Masih ada berapa lagi tuh? 40. Ayo buru-buru yang mau tuh ya. Sekarang kita baca Fatihah. Fatihah ini niatin di diri Bapak masing-masing. Ya Allah, dengan karomah mukjizat suratul Fatihah, undang saya untuk menjadi tamumu. Tugas kita meminta doang Pak. Nanti Allah yang bukain jalan. Ya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para bapak dan ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.